Oke, kita mulai soal pertama. Silakan Anda coba, waktunya 1 menit tentang eksponen. Biar Anda sekalian belajar. Jika 9 pangkat M sama dengan 4, maka 4 kali 3M plus 1 kurangi 27 pangkat M sama dengan. Yang sudah tahu boleh jawab lah, nggak masalah. Kita coba. Oke, 1 menit. Oke, langsung kita bahas. Seperti yang sebelumnya, eksponen selalu keluar. Dan kemudian kalau ada soal seperti ini, untuk adik-adik semuanya, berpikirnya sederhana, jadikan dulu ke faktorisasi prima. Karena ini 9, maka 9 boleh Anda rubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi ada M, itu sama dengan 4. 4 boleh Anda rubah menjadi 2 pangkat 2. 2-nya boleh Anda coret, maka sesungguhnya Anda dapatkan 3 pangkat M, nilainya adalah 2. Selesai kan? Tinggal masuk ke pertanyaan, maka nilai dari itu berapa? Oke, kita masuk ke pertanyaan. 4 kali 3 pangkat M plus 1, artinya plus itu berarti dikalikan. Jadi kalau pangkatnya ditambah berarti tinggal Anda kalikan 3 pangkat 1. Sama dengan 27, kok sama dengan, dikurangi ya, maaf, dikurangi. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Kemudian Anda pangkatkan lagi M. Selesai, maka Anda tinggal masukkan semuanya di sini, beres. Di sini ada 4. 3 pangkat M tadi adalah 2, masukkan 2. Anda kalikan dengan 3. Anda kurangi 3 pangkat M. 3 pangkat M. Terus boleh dicari seperti ini. 3 pangkat M adalah 2 dan masih dipangkatkan 3. Kita hitung 8 kali 3 24 dikurangi 2 pangkat 3 8. 24 dikurangi 8 16. Beres. Harapannya soal eksponen Anda tidak salah karena ini memungkinkan Anda untuk selalu benar. Oke. Ada pertanyaan? Mestinya nek siswa Primagama aman. Nek siswa Primagama semua mestinya soal-soal kayak gini sudah jadi makanannya, aman. Oke. Tidak ada respon, tidak ada pertanyaan? Aman? Oke, yuk, aman ya. Lanjut ke soal yang kedua. Yuk. 1 menit. Kita coba ngomong log. A log B dikurangi B log A sama dengan negatif 3, maka nilai dari A log B pangkat 2 ditambah B log A pangkat 2 adalah. Adik-adik yang IPS jangan kemudian langsung patah semangat ya nek ketemu soal log. Ingat, ini TPS bukan matematika. Ini TPS. Anda hanya dibutuhkan nalar saja. Butuhkan logika yang masuk akal karena ini materinya materi umum meskipun dibumbui, dibalut dengan model matematika. Oke. Ada yang sudah dapat? Nek tarik. Waduh, 1 menit. Nek targetnya IPS mestinya ini harus sudah selesai tereksekusi dengan baik. Yep, oke. Sebenarnya udah langsung kebaca sih, karena ini sebenarnya materi aljabar sederhana. Saya kesini dulu. Adik-adik tak ingatkan kalau Coach Billy punya begini ya, P plus Q dalam kurung kuadrat, itu kalau dijabarkan kan jadi P kuadrat plus 2 kali P kali Q, kemudian ditambah dengan Q kuadrat. Kalau ini tak ganti minus, ini juga minus.
Saya hanya mengingatkan saja, sehingga ketika masuk ke soal A log B, ini dibumbui dengan log, jangan dianggap wah materinya sulit. Enggak, ini hanya bumbu penyedap saja. B log A sama dengan negatif 3. Anda lihat, yang jadi pertanyaan itu adalah A log B pangkat 2 ditambah B log A pangkat 2. Artinya apa? Bahwa yang ditanyakan adalah kuadrat dari yang diketahui. Maka supaya itu jadi kuadrat, ya sederhana, kedua ruas Anda tinggal kuadratkan. Kalau Anda kuadratkan, berarti penjabarannya kan itu. P kuadrat berarti menjadi A log B dalam kurung kuadrat. Tuh, sudah sama kan dengan yang ditanyakan. Kalau di sini minus, maka ini juga minus. Maka menjadi apa? Min 2 kali AB, 2 kali PI. Berarti 2 kali A log B dikalikan B log A. Anda tambah dengan Q kuadrat. Q-nya adalah B log A dalam kurung kuadrat. Senilai dengan negatif 3 kuadrat adalah 9. Oke, sudah beres semuanya itu. Dan Anda tinggal mengelompokkan yang ditanyakan adalah A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat. Maka yang ini harus pindah ruas. Kalau itu pindah ruas, Anda lihat dulu A log B, B log A. B-nya boleh Anda coret, hasilnya menjadi A log A. A log A tidak lain nilainya senilai sama dengan 1. Kalau 1 min 2 kali 1 hasilnya min 2, pindah ruas, maka di sebelah kanan menjadi 9 plus 2. Siapa 9 plus 2? A log B kuadrat, Anda tambah dengan B log A kuadrat. Maka hasilnya 11. Jelek banget tulisan 11-nya. Hasilnya adalah 11 dan jawabannya adalah bukan seperti yang matematika Anda bayangkan, lognya dirubah dengan yang ribet-ribet dan seterusnya. Anda hanya ngaitkan pertanyaan dengan apa yang diketahui. Bisa dipahami? Oke, aman ya. Seperti biasa, kalau nggak mau nanya ngomong, boleh tulis pesan. Oke, ada satu more. Apa ini? Chat. Oke, kita lihat. Boleh nulis di sini ya kalau bingung. Oh ya, oke, sip. Oke, thank you. Aman, kita pindah ke soal. Loh, kok soal ketiga ini? Ini soal yang keberapa? Sebentar. Oke, salah. Nah, ini soal yang ketiga. Kita masuk ke soal ketiga tentang persamaan kuadrat. Silakan dicoba terlebih dahulu. Jika selisih akar persamaan kuadrat itu adalah 3, maka nilai dari itu adalah 1. Yuk. Nek siswa Primagama, apalagi yang gabungnya sudah 1 tahun dengan Primagama, soal-soal kayak gini harusnya sudah aman semua. Maka Coach Billy berharap kuantitatifnya Anda bisa minimal 700 lah. Amin. Iya, karena nanti kuantitatifnya soalnya seperti ini, aman-aman. Minimal 1 sampai 7 itu Anda bisa ngamankan benar. Selisih akar. Yuk, kalau muncul selisih akar, 1 menit. Adakah yang sudah menemukan jawaban? Oke, catatan buat Anda, karena ini ngomongnya di siswa Primagama semua, sebentar. Boleh sih kalau Anda melakukan coba-coba checkpoint, tapi kan itu menjadi nggak menarik kalau Anda checkpoint. Dan saya rasa kalau checkpoint boleh dicoba untuk soal ini mungkin akan jadi lebih panjang. Padahal sebenarnya kita ingatnya kan hanya sederhana saja seperti kemarin ya. Jadi kan sebenarnya kalau yang di tengah ini kan jumlah akarnya, yang ini kan kali akarnya. Nah, kita kan belum ngomong selisih akarnya, karena ini yang muncul adalah selisih, betul ya. Kemarin selalu soal yang muncul adalah jumlah akar dan kali akar.
bagaimana kalau kemudian selisih akar? Kalau Anda ingat itu kan jumlah akar kan berarti kalau akarnya X1 dan X2 kan ditulis X1 plus X2, X1 plus X2 itu kan jadi min B per A jumlah akar berarti di tengah karena A-nya kebetulan 1 kan aman. Kemudian X1 kali X2 itu kan C per A. Maka C kan yang belakang kali akar boleh. Nah, bagaimana kalau selisih akar? Kalau selisih akar X1 kurangi X2 itu sebenarnya abjadnya tinggal urut saja. Habis B, kemudian C berarti D. Jadi Anda tinggal hitung akar D per A. Jadi kalau ini misalnya kita anggap akarnya adalah X1 dan X2, kemudian dia ngomong jika selisih akar persamaan kuadrat ini adalah 3, maka kita boleh katakan X1 kurangi X2 itu sama dengan 3. Padahal X1 kurangi X2 Anda bisa cari dari akar D. D itu diskriminasi, nilainya adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan A. Anda tinggal masukkan supaya akarnya hilang, Anda boleh kuadratkan. Kalau dikuadratkan ini menjadi 9. B kuadrat B-nya adalah 2 plus 3. Kalau mau pelan-pelan Coach boleh tulis 2 plus 3 dalam kurung kuadrat. Dikurangi dengan 4, A-nya adalah di sini dipasang angka 1. C-nya di belakang adalah A plus 5. Oke. Sudah dikuadratkan akarnya hilang, Anda bagi dengan A, A-nya 1 dikuadratkan, selesai, tidak ada masalah. Oke, tinggal kita kuadratkan. 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat. 2 kali 3 itu adalah 6 kalikan 2 menjadi plus 12A. 3 dikuadratkan menjadi plus 9. Kemudian kalau ini dibuka kurung maka minus 4A. Kemudian kalau ini Anda buka kurung, itu menjadi berapa itu? Min 20. Oke, kalau kemudian kita rapikan, ini ada 9. 9-nya boleh Anda pangkas, ini tewas, di sini jadi 0. Maka di sini menjadi 4A kuadrat 12 dikurangi 4 menjadi plus 8A, kemudian min 20. Oke. Pertanyaannya adalah A kuadrat ditambah 2A kurangi 12, maka ini bisa saya bagi dengan 4. Kalau saya bagi dengan 4, maka hasilnya jadi apa? A kuadrat 8 bagi 4 plus 2A, 20 bagi 4 menjadi negatif 5, dan ini nilainya sama dengan 0. Bentuk ini tidak usah difaktorkan karena sudah mirip dengan pertanyaan. Pertanyaan kan A kuadrat plus 2A, A kuadrat plus 2A, cocok bos. Yang nggak cocok cuman di sini ngomong min 12, di sini ngomong min 5. Ya sudah, samakan biar jadi min 12. Supaya min 5 jadi min 12 kan tinggal Coach Billy kurangi dengan 7. Karena sebelah kanan kurangi 7, otomatis sebelah kiri juga kurangkan dengan 7. Maka kalau ini Anda tulis ulang, hasilnya jadi apa? Berarti A kuadrat plus 2A 5 min 7 min 5 min 7 min 12 itu sama dengan min 7 tambah 0. Berarti jawabannya yep. Karena kalau Anda harus mencari nilai A-nya di sini, nggak bakalan itu bisa difaktorkan. Bener nggak? Akhirnya Anda harus pakai rumus ABC. Adakah perkalian bilangan dikalikan jadi 5 dijumlahkan jadi 2? Tentu bilangannya bukan bilangan rasional, tapi bilangannya menjadi bilangan irasional karena masih ada angka-angka. Seperti itu. Menarik, dan kalau soal nomor 3 mau dikatakan sebagai soal hot, itu boleh. Dan faktor pengalinya mesti lebih besar daripada soal yang lain. Oke, silakan dipahami dulu sebelum Coach Billy lanjut. Kalau ada yang mau nanya, silakan boleh bertanya dan seterusnya. Berapa orang ini yang ikut belajar? Oke, lumayan, 21. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Oke, enggak apa-apa, nanti kalau bingung, ini juga masih direcord, masih direkam, nanti bisa putar ulang rekamannya. Saya rasa nggak bingung sih, kita hanya main di sini, karena kemarin kita sudah belajar jumlah akar kali akar, kali ini Coach Billy ingin belajar, ajak Anda belajar selisih akar. Karena yang dihubungkan cuma itu, jumlahnya, kalinya, dan selisihnya. Yuk, lanjut ke soal yang keempat.
fungsi kuadrat, jadi masih standar. Coach Billy masih mengurutkan sesuai apa yang kemudian Coach Billy bayangkan dan lihat di 2019. Silakan dicoba fungsi kuadrat. Eksponen, log, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Oke, standar masih itu. 4 nomor. Jika grafik fungsi kuadrat kayak begitu mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu X negatif, maka Anda disuruh menerjemahkan nilai ABC-nya. Soalnya keren karena yang muncul cuma satu titik, yaitu titik puncak. Ingat, ini soal TPS, bukan soal matematika. Hanya dibutuhkan nalar kita saja untuk menerjemahkan ini soal dengan baik. Oke. Yang Bondowoso itu ngikuti berapa orang, Mas Bayu? Di kelas? Aduh. Oke. Mas Bayu gak monitor, oke, enggak apa-apa. Oke, soal nomor 4. Nah, saran kalau ketemu kayak gini paling gampang jangan dihitung beneran. Meskipun ada rumusnya sih, kalau melalui titik puncak 8,4 berarti kan Anda bisa pakai rumus yang begini. Fx sama dengan A, X min X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Ini kalau mau pakai rumus. Tapi kan kita nggak sedang belajar matematika, kita belajarnya TPS, UTBK. Kemampuan kuantitatif yang di dalamnya berisi matematika dasar. Maka yuk kita siasati soal ini dengan informasi yang diberikan bagaimana kita menerjemahkan. Oke, satu yang kita dapat adalah fungsi kuadrat. Nah, yang namanya fungsi kuadrat kemungkinan gambarnya ada dua. Pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, betul ya? Kalau ini terbuka ke atas berarti A-nya positif. Coach Billy nggak nyebut A-nya lebih dari 0. Positif gitu aja, jadi nek positif lebih dari 0, semua tahu. Tapi kalau terbuka ke bawah berarti A-nya negatif. Oke, kita disuruh lihat ini A-nya nanti positif atau negatif, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke, informasi yang kedua kita punya adalah titik puncaknya 8,4. Yuk silakan siapkan salib sumbu koordinatnya, kemudian Anda buat titik 8,4. 8,4 artinya nilai X-nya adalah 8, anggap 8 di situ. Nilai Y-nya adalah 4, anggap 4 di sini. Yes, ini adalah titik puncaknya, nilainya 8,4. Kita minta ditafsirkan. Dan memotong sumbu X negatif. Nah, 3 informasi ini benar-benar kita maksimalkan. Memotong sumbu X negatif, ini X positif, ini adalah sumbu Y, berarti kalau sumbu X negatif ada di sini. Sebelah kiri kan, karena sebelah kanan X positif. Maka kalau dia harus memotong di sini, kurvanya Coach Billy kan tidak mungkin ngadep ke atas, karena ini titik puncak. Namanya puncak itu berarti kan paling tinggi atau paling rendah. Ya, ada puncak maksimum, ada puncak minimum. Karena titiknya di sini harus motong di sumbu X negatif, maka kemungkinan gambar paling mungkin adalah seperti ini. Bagus. Jadi parabolanya kan kemungkinannya gitu karena motong sumbu X yang negatif. Tentu akan susah nek Coach Billy ngambari kado ke atas. Kalau ke atas kan nggak mungkin motong sumbu X negatif, mosok habis segini naik turun lagi kan. Ya sudah selesai. Maka dari sini langsung ketahuan terbuka ke bawah berarti A-nya pasti negatif. A-nya pasti negatif berarti jawaban A salah karena itu positif. Jawaban D salah. Lanjut ke yang B. Oke. B itu kaitannya dengan titik puncak. B itu kaitannya dengan titik puncak. Karena kalau kita punya titik puncak, X puncak itu nilainya min B per 2A. Kalau A-nya tadi Anda sudah tahu nilainya adalah negatif, kemudian ternyata puncaknya ada di sebelah kanan, berarti puncaknya kan nilainya positif. Betul kan? Maka dari sini Anda dapatkan apa? Oh, karena A-nya ini negatif, sudah tahu A-nya negatif terbuka ke bawah. Terus kemudian di sini harus positif, kan selesai. Min bagi min kan plus. Oh, berarti nilai B itu sendiri bagaimana? Ya B-nya pasti positif. Ups. Oke, sudah ada peringatan ya. Oke, 40 menit aja deh, nggak apa-apa ini nanti. Berarti B-nya pasti apa? B-nya pasti positif. Ulangi lagi. A-nya tadi sudah ketahuan negatif, hasilnya harus positif, berarti min dibagi min sudah tahu plus, maka tinggal lihat B-nya pasti nilainya positif.
Atau dengan kata lain, kalau Anda ingin gampang, setiap puncak di kanan, ini catatannya yang penting, setiap puncak di kanan berarti A dan B beda tanda. Gitu, kalau Coach Billy ingatkan. Tetapi kalau puncaknya di kiri, berarti apa? Kalau di kiri, A dan B sama tanda. Kalau A-nya sudah tahu negatif, berarti nanti B-nya pasti positif. Berarti jawaban B salah karena B-nya negatif. Jawabannya tinggal C sama E. C sekarang, A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, tinggal bahas C-nya. C itu adalah titik potong sumbu Y. C adalah titik potong sumbu Y, karena memotong sumbu Y di positif, maka C-nya pasti lebih dari 0. Jawaban C salah, berarti yang benar E. Yap. Soal keempat seperti itu, kalau mau disimpulkan, Anda bisa cermati tadi. Oke, Coach Billy ulangi. A itu kaitannya terbuka ke atas atau ke bawah. B, Anda ingatnya sederhana, kalau nanti puncaknya di kanan berarti A dan B beda tanda. Tapi kalau puncaknya di kiri berarti A dan B sama tanda. C itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Kalau motong sumbu Y positif, maka nilainya juga akan positif. Contoh, kalau misalnya Anda tak minta mencermati ini dengan cepat, oke, gambarnya seperti ini, tentukan nilai A, B, dan C-nya. Yuk, maka kita langsung cepat tahu bahwa A-nya pasti apa? Terbuka ke atas, tuh, positif. Oke, benar. B-nya, puncaknya ada di sebelah kanan. Kalau puncaknya di sebelah kanan, berarti B-nya positif apa negatif? Beda tanda dengan A. Kalau ini positif, berarti B-nya negatif. Beres. C, lihat, motong sumbu Y di positif apa negatif? Positif, berarti C-nya langsung ketemu seperti itu. Misal lagi, satu lagi, kalau gambarnya kita buat yang seperti ini ya. Sebentar. Anggap bagus. Oke, kalau gambarnya dibuat seperti itu, yuk tentukan nilai A, B, dan C-nya. Yuk. A-nya ngadep ke bawah, Coach, berarti A-nya negatif. Anda lihat puncaknya sebelah kanan apa sebelah kiri? Sumbu Y sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti A dan B sama tanda, berarti B-nya juga positif. Terakhir lihat sumbu Y-nya motong di mana? Motong di Y positif, berarti C-nya nilainya juga positif. C-nya juga positif. Oke. Ada pertanyaan? Tinggal 6 menit. Coach. Yuk. Mau tanya, Coach. Yuk, Rosan. Kalau yang titik puncaknya di kiri kan A dan B itu sama. Di kiri A dan B sama tanda, betul. Sama tanda ya, bukan sama nilai, sama tanda. Oke. Oh, sama tanda. Oh, yang contoh yang kedua itu. Oh iya, B-nya... salah, sorry. Ya, oh, sorry Zan. Sorry, Zan. Iya, makasih Zan diingatkan. Ya, Oke. Pilih wis tuwek ya ngene iki, Nak. Oke. Antara mulut sama tangan nggak sinkron. Terima kasih. Sama tanda berarti negatif. Oh iya. Makasih, Coach. Yoi. Nah, sekarang yang muncul gini, kalau misalnya gambarnya di sini ya. Nah. Puncaknya pas di tengah. Tuh kan? Mungkin nggak muncul soal kayak gitu, mungkin. Yuk kita analisa. Kalau puncaknya pas di tengah berarti bagaimana? Lihat dulu A-nya. A-nya ngadep kemana? Ke bawah. Berarti A-nya pasti apa? Negatif. Oke. Pasti negatif toh? Oke, kemudian B-nya. Tadi kalau dia di sebelah kanan puncaknya A dan B beda tanda. Kalau di sebelah kiri puncaknya A dan B sama tanda. Nah kalau pas di tengah berarti bagaimana? Ya B-nya berarti sama dengan 0. Jadi kalau pas puncaknya di tengah bukan sama, bukan beda, malah B-nya tidak ada. Berarti kalau B-nya tidak ada, maka B-nya sama dengan 0. Tetapi C-nya ada, C-nya motong sumbu Y di positif, berarti C-nya sama dengan 0.
C-nya lebih dari 0 atau C-nya positif. Satu lagi soal yang terakhir di kelompok ini, bagaimana kalau pas puncaknya itu di 0,0, kan bisa kayak begini. Anggap bagus deh. Puncaknya pas di sini gitu kan, semuanya di 0,0 gitu kan. Maka kalau seperti ini ketahuan apa? Ya ketahuan cuman terbuka ke atas. Nek terbuka ke atas apa? A-nya mesti positif. B-nya bagaimana? B-nya pasti sama dengan 0. C-nya bagaimana? C-nya kan motong 0, ya juga C-nya sama. Jadi nanti kalau muncul pemodelan soalnya muncul seperti itu, Anda tidak harus istilahnya mencari dengan detail dalam persamaan. Ingat sekali lagi karena ini soal TPS. Soal UTBK-nya adalah TPS, berarti bukan pure ngomong matematika yang detail dan seterusnya. Kita hanya ngomong sederhananya bagaimana. Oke. Makasih udah diingatkan Rozan. Lanjut. Aman ya sudah? Oke. Aman. Soal yang kelima. Nah, ini tentang main prosentase. Silakan dicoba. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka, share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.